ini lagi sama teman-teman tim retail ke kunjungan ke pabrik gitu, supaya tim retail tuh tahu persis tentang pabrik tuh ngapain sih, Movi tuh ngapain sih. Jadi kan banyak tuh kadang-kadang kalau misalnya perusahaan bikin sesuatu itu cuma sekedar iklan aja gitu. Jadi iklannya apa, tapi itu cuma sekedar iklan karena timnya sendiri belum tentu tahu gitu. Nah di Movi nggak bisa kayak gitu. Di Movi benar-benar semua orang harus tahu kita visinya apa, misinya apa, bagaimana kita mencapai ke sana. Dan itu harus menjadi sesuatu yang dipegang keluar kepala, di dalam darah sama teman-teman Movi. Ya, yang perlu sebenarnya yang perlu kita telitiin itu ada di pas milinya itu. Pas mili sama pada saat nuang ke kanister. Jadi yang tuang ke dalam kanister ini semua dari tabung ukur ini udah kering masuk ke dalam sini semua esennya. Ini semuanya ini bentuknya antisipasi. Yang kedua adalah accountability. Jadi semuanya ini yang masuk ke sana kan dicatat tuh kanister yang nomor berapa, ini segala macam. Jadi kalau ada apa-apa masih bisa di-track ke mana gitu. Sumber masalahnya atau sumber apa itu bisa di-track. Nah, gate pertama kita ngelewatin dulu metal detector karena ruangannya harus anti statik. Kita bikin gimana caranya supaya ruangan ini nggak menarik debu. Yang kedua, apabila ada pun debu, dia itu adanya di bawah. Yang pasti adalah di ujung-ujungnya itu kalau diperhatiin nggak ada sudut. Kenapa nggak ada sudut? Karena kalau ada sudut itu menyulitkan pada saat cleaning. Coil tadinya begini nih, ya kan? Masuk di situ, dikasih tempat plastik, masukin, terus ditutupin aluminium ini, itu namanya blistering. Gitu. Nah proses ini kita bisa bikin 1.500 pack dalam waktu 1 jam. Nah sebelum kita masuk ke sana, kalau misalnya diperhatiin di ruangan ini semuanya nggak ada yang tembok, nggak ada yang pakai cat biasa. Tadi kan kita lihat ada tempat di mana liquid itu diproses, ditimbang dan sebagainya kan. Nah liquid itu kemana habis ditimbang? Habis ditimbang segala macam, dia nggak keluar lagi liquidnya. Kalau tadi kan kita kan keluar lagi. Dari situ dia langsung masuk ke lift. Masuk ke lift, dia langsung ke atas. Jadi antara ruangan itu dengan ruangan mixing tadi itu nyambung, walaupun beda lantai tapi nyambung. Karena kita mau meminimalkan kemungkinan kontaminasi dan kita mau meminimalkan human contact-nya. Jadi dari situ masuk lift, naik ke atas, itu masih dalam bentuk kanister, dari situ langsung di mixing. Nanti ada ruangannya di sana. Nah, ini pun bukan buat orang, hanya khusus untuk liquid yang udah siap untuk di mixing, di gyro. Nah, ini mesinnya namanya mesin gyro. Jadi dia diputar dari segala macam arah. Kalau mesin cuci dia cuma satu arah aja kan. Tapi kalau ini nih semuanya 360 derajat. Jadi ada aksis yang begini, ada aksis yang begini, semuanya diputar. Dalam masa ini itu liquidnya tuh bentuknya tuh masih bubble semua. Masih bubbling karena dia semua elemen itu lagi nyampur. Nah biasanya bisa jadi dia tuh agak panas juga gara-gara dia lagi berusaha untuk bikin bonding. Itu sebabnya habis dari proses ini kita masuknya proses steeping. Nah di proses steeping itu adalah proses kita memberikan kesempatan supaya proses kimia itu terjadi tanpa harus dipaksain. Jadi dari proses tadi di gyro terus dibawa kemari, kita akan catat tanggalnya, tanggal pembuatannya. Di hari ketiga kita udah mulai mencoba gitu, liquid itu sudah matang atau belum setiap harinya. Jadi kita bisa tahu
Ketika kita produksi liquid tersebut, kalau ditanya berapa hari matangnya, kita bilang 5 hari dia baru bisa matang gitu. Seperti kayak Pinkbit, kenapa lama? Dia 10 hari baru bisa matang gitu. Dan setiap kanister juga ada identitasnya nih. Dia batch berapa, kuantitinya ada berapa. Dia di dalam batch ini dia bikin berapa kanister. Ini kanister keberapa dari keberapa, tanggal berapa, dan diserahkan oleh siapa, yang handling ini siapa. Ketahuan. Jadi di sini yang kalian sudah lihat maksudnya ada dua, yaitu adalah satu tentang proses bagaimana liquid itu dikerjain, dan yang kedua adalah bagaimana apa yang kita kerjain itu punya accountability. Kalau misalnya produksi tanpa akuntabilitas, akhirnya ini jadi peta buta nih. Ini nggak tahu nih, ini waktu kemarin diisi essence nomor satunya, waktu itu volumenya berapa atau beratnya berapa, nggak tahu. Terus kapan dibikinnya segala macam nggak ketahuan. Terus siapa yang handle ini nggak ketahuan. Nah di sini nggak ada peta buta lagi, semuanya terang. Karena memang ada yang namanya ada perbedaan yang namanya QC sama QA. QC itu namanya quality control. Quality control itu adalah cek yang dilakukan di tahapan-tahapan produksi. Itu sejalan kita menjalankan tahapan-tahapan produksi, itu dilakukan QC. Tapi pada saat barang itu sudah jadi, sudah dikirim ke Tebet dan sudah kalian sebar dan segala macam, kalau ada apa-apa, itu namanya urusannya quality assurance. Nah, ruangan filling ini adalah ruangan di mana ini ada terakhir kemungkinan human contact point. Di sini yang ada kemungkinan harus diperhatikan itu adalah yang ini. Nah, ini yang selain harus bersih juga harus terkalibrasi. Sebelumnya tuh kita udah bikin perhitungan persis dulu nih, 30 mili ini sebanyak ini. Pada saat ada orang yang bilang bahwa Movi kalau masukin liquid itu beneran 30 mili apa disunat-sunat jadi 28 dan segala macam, nggak bisa gitu. Emang pas. Nah, ini proses cukai. Nah, bangunan ini sudah diurus izin NPP BKC-nya, sehingga di bangunan ini boleh dilakukan proses pelekatan cukai. Nah, proses pelekatan cukai ini nggak bisa sembarangan. Kalau misalnya mau dibikin by the book, ini nggak bisa sembarangan. Cukai ini nggak boleh dibawa keluar dari ruangan ini. Maksudnya dari facility ini gitu. Ini nggak boleh. Proses labeling ini bisa dilakukan bisa setelah filling, bisa sebelum filling. Nah, kalau misalnya labelnya itu telat, dia filling duluan. Tapi kalau misalnya labelnya itu jadi duluan, biasanya ini botol kosong, yang di labeling itu botol kosong. Jadi setelah kita lihat proses ini semua, kita udah lihat hampir semuanya, cuman kecuali satu. Jadi kalau kita perhatiin tadi, kanister masuk ke ruangan ini lewat lift. Habis itu di mixing, habis itu di steeping, kanister itu keluar, masuknya cuma sampai terakhir di meja itu, keluar. Nah, sekarang kanisternya kemana? Kanisternya balik di pencucian. Iya, nanti ini yang pertama biasa dulu, nanti habis itu ada, kan ada nggak satu step. Step 1 pakai air biasa. Habis itu nanti ada lagi prosesnya. Nanti ada juga di sini kan ada karetnya. Karetnya tuh beda lagi caranya, SOP-nya. Gitu. Oke? Ya, baru turun semua keluar barang. Kita terimain dulu di sini. Setelah terima dari sini, masuk ke proses ruang selanjutnya. Di ruang situ nanti kita dihitung dulu fisiknya, baru nanti masuk ke gudang di belakang. Kira-kira seperti itu aja. Ini disesuaikan dengan surat jalan. Nah, ini di sini gudang botol. Gudang botol. Ya, gudang kardusnya ada di penempatan kardus, ada di sebelah sini, di rak sebelah sini, kardus dan label ada di sini semua. Kalau cukai di ruang kantor, kalau gudang keringnya ini semua.
Ini barang ditaruh di sini sementara untuk sebelum di pick up dikirim. Kirim. Ini barang yang Ini udah barang ready, yang udah ready. diinfokan. Nah, ditaruhnya di sini. Jadi kalau udah diinfokan kita taruh sini siap kirim gitu. Ini botol 60 ml kita, ini botol 30 ml kita, ini botol 15 ml kita. Kalau ini lemari ini ya, ini untuk kalau cartridge ini jadi ditaruh di sini untuk diambil diproduksi di belakang ke tempat packagingnya di sebelah. Jadi nggak bisa masuk ke sana bawa cartridge. Paling menarik buat gua itu ketika make gyro untuk diaduk ya. Itu karena teknologinya tuh maju banget. Setiap detail yang ada di pabrik ini, dari pembuatan liquidnya, dari ngaduknya sampai dia packagingnya, itu dibuat detail banget. Yang paling menarik itu ketika mixing liquid, baru tahu banget karena setiap mili per milinya itu bagian terpenting dalam pembuatan liquid. Ini pertama kalinya datang ke labnya Mofi, itu benar-benar keren banget sih, dari kebersihannya pas datang, terus cara pembuatannya detail banget. Yang menarik buat gua adalah pada saat proses mixing dari liquid secara detail menjelaskan takaran demi takaran untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Kesimpulan atau poin utamanya yang harus diketahui adalah kita semua sebagai Mofi Team harus tahu bahwa apa yang kita buat, apa yang kita develop ini adalah sesuatu yang dibutuhkan sama semua orang. Tidak cuma buat tim Mofi, tidak cuma untuk bagian retail kita doang, tapi untuk memajukan vaping itu di Indonesia.